pada teman-teman semua. Pada kesempatan malam ini Love Yourself bekerja sama dengan Psikologiku akan melakukan podcast mengenai manajemen emosional. Emang penting? Nah, yang akan dibahas dari co-founder Psikologiku itu sendiri, yaitu Kak Anugrah Rizky Putra Setiadi. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan terlebih dahulu tentang biodata beliau, yaitu Kak Anugrah Rizky Putra Setiadi. Beliau merupakan co-founder dari Psikologiku. Saat ini tinggal di Sidoarjo dengan pendidikan lulusan S1 Biologi di Institut Teknologi 10 November. Pengalaman pekerjaan beliau di Cahra Event, yaitu sebagai founder dan Chief Executive Officer hingga saat ini, co-founder di Psikologiku saat ini, mentoring sebagai mentor, dan pernah ada bekerja di Grand Ois serta PT Armocode Karya Utama. Skill beliau yaitu di bidang training, pemasaran digital, dan negosiasi. Penghargaannya berada dalam top 500 teams, 30 finalis Tabula Sinergi Award, dan saat ini beliau membantu founder di Psikologiku sebagai co-founder. Nah, sebelum masuk ke topik nih Kak, bisa dijelasin terlebih dahulu Psikologiku itu bergeraknya seperti apa sih Kak? Kayaknya ini berkaitan dengan psikologi itu sendiri ya Kak. Silakan. Oke. Terima kasih. Jadi mungkin saya akan sedikit menjelaskan bagaimana psikologi itu sendiri. Jadi kita memang berawal dari suatu lembaga psikologi yang mungkin bisa kita bilang ini secara konvensional. Jadi memang fokus kita di awal ini memang membantu asesmen para karyawan, para fresh graduate ketika ingin masuk ke dalam dunia kerja. Jadi basicnya kita memang ke arah industri seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, saya sebagai anak dari foundernya juga, karena kebetulan itu ibu saya, seorang psikolog yang merupakan founder saya punya berbagai insight, saya punya berbagai ilmu yang mungkin akan saya terapkan juga di lembaga ibu saya, sehingga saya membantu ibu saya selaku founder untuk menjalankan psikologi ini ke arah yang mungkin lebih luas lagi, karena saya tahu bahwa keilmuan ini sangat luas sekali, potensinya sangat besar sekali, sehingga kita ingin memberikan dampak-dampak yang bisa memberikan banyak value bagi orang sekitar maupun platform yang ada dalam partner kami untuk bisa bersama-sama untuk bergerak maju dan membantu apapun itu masalahnya dalam bidang psikologi. Jadi kita kembangkan juga dalam assessment online, kemudian tidak ada konsultasi hingga ke peningkatan soft skill seperti itu. Sehingga psikologiku tidak hanya menjadi platform assessment saja, tapi kita ingin menjadi salah satu platform psikologi yang salah satu platform yang bisa dipercaya untuk membantu permasalahan apapun itu berkaitan dengan psikologi. Mungkin itu sedikit pengenalan dari psikologi. Wah, menarik sekali ya tentang psikologiku ini, ingin ranahnya lebih meluas kebermanfaatannya ya Kak. Soalnya saya juga menarik karena kan bidang Kariski ini sendiri di biologi ya, gitu kan. Tapi ternyata Betul tertarik sekali. di bidang psikologi. Kita sama nih, soalnya saya juga biologi, ternyata wah ada juga nih Wah, yang tertarik di bidang siap. psikologi gitu ya. Jadi Siap. hal itu yang menarik ya. Psikologi itu kompleks ya Kak ya. Ilmunya Betul sekali. karena mempelajari diri sendiri juga secara tidak langsung kan ya. Iya, Iya. betul sekali. Karena menarik sekali juga kayak gitu. Iya, salah satunya dengan topik kita malam hari ini tentang emosi. Nah, dalam menjalani Wah, kehidupan boleh. ini, dalam menjalani kehidupan ini kan kita terkadang selalu hidup berbarengan dengan emosi. Berbagai emosi itu kan bisa hadir ya Kak, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Nah, ada yang bilang bahwa emosi yang hadir dalam kehidupan ini itu penting dan nggak boleh diabaikan gitu kan. Jadi sebenarnya seberapa penting sih menyadari emosi itu, terus bagaimana sih emosi itu untuk kita bisa tahu emosiku lagi negatif nih, emosiku lagi positif nih gitu kan. Jadi gimana biar bisa mengelolanya gitu kan. Terus ada nggak sih hubungan mengelola emosi nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain gitu kan. Nah, jadi menurut kakak emosi itu sendiri apa ya? Oke, jadi mungkin ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang juga akan saya kaitkan dengan pengalaman hidup yang mungkin saya sudah lakukan seperti itu. Jadi sebetulnya emosi ini adalah sifat alami dari manusia itu sendiri ketika mengalami suatu kejadian apapun itu bentuknya. Entah itu kita senang, sedih, gugup, tidak percaya diri, dan berbagai macam lainnya. Jadi emosi ini memang sifat alami yang mungkin akan dikeluarkan secara natural oleh manusia itu sendiri untuk
mengungkapkan ekspresi dari kejadian yang mungkin dialami oleh si manusia atau si orang itu tersebut. Nah, kadang-kadang kita tahu bahwasanya emosi ini seperti kata tadi, seperti kata Mbak tadi, kadang-kadang itu kita tidak bisa mengelola atau mungkin kadang-kadang emosi itu kita susah banget sih. Kadang-kadang kita nggak paham, ternyata kita lagi di fase yang bisa menyebabkan aura negatif bagi teman-teman kita atau saudara kita. Kadang-kadang kita emosi yang terlalu berlebihan sehingga itu menjadi salah satu apa ya istilahnya negatif juga bagi kita, entah itu efeknya nanti jangka pendek maupun jangka panjang. Sebetulnya emosi ini untuk kita kontrol dan lain-lain itu memang tidak mudah. Karena sepengalaman saya sendiri, ketika kita marah saja, untuk menahan amarah itu kita perlu beberapa step. Kita perlu kesadaran dari kita sendiri untuk memaksakan kehendak yang dimana kayaknya kita harus berhenti dulu deh. Kayaknya kita nggak bisa meneruskan emosi ini. Karena emosi itu kan natural sekali. Karena kita kadang-kadang itu tidak bisa mengontrol apapun yang keluar dari diri kita sendiri, terutama hal-hal sifat alami. Namun ada beberapa hal yang mungkin kita bisa upayakan dan kita bisa bantu untuk mengelola itu sendiri. Karena dari emosi ini itu tidak hanya bisa menjadikan hal tersebut hanya ke arah negatif saja, tapi juga bisa kita arahkan ke arah yang positif. Contohnya seperti misalkan ketika kita pernah mengalami salah satu bully, misalnya kita pernah dibully karena kita belum bisa mencapai achievement tertentu dan mungkin kita diremehkan oleh sekitar karena kurangnya support. Nah, kadang-kadang emosi yang pertama kita keluar adalah mungkin marah, mungkin sedih, mungkin depresi, atau mungkin lebih ke capek, mungkin lebih ke aku nggak bikin semangat dan berbagai macam lain. Nah, tapi ketika kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda, karena sudut pandang pertama dan sudut pandang yang mungkin keluar di utamanya. Kemudian kita arahkan ke sudut pandang yang berbeda, sehingga sudut pandang yang berbeda ini yang mungkin kita harus upayakan, kita harus belajar, kita harus latih. Karena apa di sudut pandang yang berbeda ini kita bisa belajar ternyata karena diremehkan, kita jadi punya semangat lebih untuk bisa jalan. Kemudian ketika mungkin di dalam hal sudut pandang yang kedua ini, kita lihat ternyata ketika kita menjalani suatu profesi atau suatu kegiatan, kita ada kurangnya. Sehingga orang mungkin memberikan feedback ke kita itu berupa bully yang mungkin kita ambil positifnya saja bahwasanya oh kita harus berubah dari itu sehingga kita banyak belajar dan emosi itu juga bisa kita coba olah tidak kita uh, tidak kita bisa untuk kontrol secara langsung tapi kita perlahan-lahan untuk memulai mencoba untuk bisa kita pegang emosi kita arahkan menjadi yang lebih positif seperti itu menurut saya. Oke Kak, jadi memang perlu menyadari dulu ya tentang kehadiran emosi itu sendiri, baru nanti bisa diolah oleh diri kita sendiri. Jadi sebenarnya emosi itu ada apa aja sih Kak? Apakah emosi itu seperti kayak yang di film bioskop tuh pernah yang ada marah, sedih, bahagia, teriak, Iya apa betul hanya betul itu betul. saja atau ada hal-hal lainnya? Emosi itu sesuatu hal yang kompleks. Oke, sebetulnya emosi ini sangat kompleks sekali ya. Jadi ketika mungkin kita baca beberapa literatur juga, kita melihat bahwasanya ketika kita membahas emosi yang keluar dari sifat manusia itu sebenarnya mungkin yang salah satu kita mudah tangkap dan kita mudah bedakan ya mungkin seperti yang film itu ya, ada emosi, ada sedih, ada rasa malas dan berbagai macam lainnya. Itu sebenarnya emosi yang kita keluarkan. Namun secara harfiah kita memiliki emosi yang juga sangat kompleks sehingga kita tidak bisa serta merta untuk menjustifikasi bahwasanya kita sedang mengalami emosi yang seperti ini. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya ternyata emosi yang kita keluarkan, kita luapkan ternyata tidak seperti yang apa yang mungkin kita pikirkan seperti itu. Karena itu sangat kompleks sekali. Namun secara mudahnya mungkin kita akan jabarkan juga seperti film yang mungkin tadi kita bahas juga. Jadi di situ kan berbagai macam emosi yang mungkin kita bisa olah. Ya, di situ juga ketika mungkin teman-teman sudah melihat film itu, jadi kita tahu bahwasanya setiap emosi ini ternyata memiliki kesinambungan sehingga kita tidak bisa meremehkan salah satu emosi itu. Kita tahu bahwasanya ketika mungkin kita mengalami marah dan kita merasa marah itu lebih baik daripada rasa yang malas, ternyata itu juga tidak benar. Juga ketika kita merasa happy, kita merasa enjoy. Di situ kan karakter utamanya namanya Joy. Joy sendiri kan selalu bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sedih. Karena menurut dia sedih itu atau merasa malas itu kayak itu bukan hal yang baik. Tapi suatu ketika dia disadarkan oleh rasa sedih untuk mengingat-ingat kembali memori masa lampaunya.
yang akhirnya juga akan menumbuhkan rasa semangat dan rasa bahagia kembali, agar mereka tahu bahwasanya perjalanan itu tidak selamanya baik-baik saja. Terkadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, terkadang kita harus mengalami hal-hal yang menyedihkan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, untuk mencapai apa yang mungkin kita rasa itu adalah hal yang bahagia. Sehingga ketika kita down, ketika kita drop, mungkin itu adalah cara Tuhan, cara Tuhan yang mungkin bisa mengingatkan pada kita bahwasanya kita harus ingat siapa dulu kita. Mungkin kita harus ingat perjuangan kita sampai mana sih. Kadang-kadang kita merasa kan, ketika kita udah di titik tengah-tengah nih, mau ke jalan yang cita-cita kita, tapi kita tiba-tiba capek, terus kita berhenti, kita ternyata duduk diam, terus kita kadang-kadang mau menyerah. Nah, kadang-kadang rasa sedih itu muncul untuk mengingatkan kita seberapa panjang dan seberapa keras perjuanganmu untuk mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Sehingga hal itu yang akan bisa membuat emosi kita kembali mengolah dan kembali mengarahkan kita untuk menjadi semangat. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi apa ya istilahnya ya pelajaran kita semua ketika mungkin kita melihat di situ karena itu luar biasa banget karena ya emosi sendiri itu saking kompleksnya ternyata antara sedih dan senang aja itu bisa dijadikan satu paket yang itu mungkin kadang-kadang kita tidak sadari seperti itu. Ternyata memang saling berkaitan ya antara emosi yang satu dengan emosi yang lainnya. Bahkan kadang pernah satu hari itu bisa tiga muncul emosi yang berbeda gitu loh Kak. Nah itu kalau hal seperti itu bagaimana? Apakah kita harus bisa mengikuti emosi yang terakhir atau menghubungkannya seperti apa maksudnya untuk mengelolanya? Oke, sebetulnya itu mungkin adalah hal yang mungkin cukup wajar juga karena itu tadi mungkin kita tidak bisa kontrol juga bagaimana emosi yang keluar dari kita. Kita mungkin juga tidak bisa memilih seperti apa emosi pertama yang mungkin kita akan keluar dan emosi terakhir. Namun yang mungkin kita bisa fokuskan, yang mungkin kita bisa upayakan adalah hal-hal baik yang terjadi ketika emosi itu keluar. Sehingga sedemikian mungkin kita akan mencoba untuk bagaimana mengarahkan diri kita ke hal yang positif. Apapun emosi yang keluar. Kadang-kadang toh pun ada emosi kayak kadang-kadang kita merasa marah gitu. Kita marah ketika kita luapkan secara negatif mungkin kita akan merugikan orang lain. Kita akan mungkin bisa menghardik orang lain, kita bisa malah bully lagi orang lain, kita bisa menyakiti orang lain, kasar dan berbagai macam lainnya karena kita marah. Namun, rasa marah itu sendiri ketika kita upayakan, kita coba untuk arahkan ke hal yang baik, kita bisa menjadikan itu sebagai acuan semangat bahwasanya ini loh, saya akan tidak akan membalas kamu, tapi saya akan memberikan kebaikan bagi orang lain dengan cara saya sendiri, dengan apa yang mungkin saya akan upayakan sehingga bukan bermaksud untuk membalas dendam. Kita tidak boleh juga membalas dendam. Karena kadang-kadang orang ketika dibully kayak, awas kamu ya, lihat nanti kalau aku udah besar aku akan balas kamu kadang-kadang kayak gitu. Nah itu ya itu jangan. Kadang-kadang sifat-sifat seperti itu yang akan pasti keluar ketika kita sukses. Nah, lihat sekarang aku udah sukses ya itu nggak boleh kan. Itu yang kita harus kontrol. Kadang-kadang tipis antara kita mengolah emosi kita menjadi semangat dengan emosi kita menjadi balas dendam itu sangat tipis sekali endingnya. Karena di ending nanti kita ada pemilihan. Kamu mau membalas apa tidak? Karena ya kita tahu sendiri bahwasanya Tuhan itu juga adil sekali. Jika kita sudah punya power di atas teman-teman kita atau di atas orang-orang yang sudah bully kita akan dihadapkan pilihan. Kamu mau membalas atau tidak? Justru kebaikan itu akan muncul ketika kita tidak mau membalas. Karena kita tidak tahu rezeki itu datangnya dari mana aja. Kadang musuh kita toh pun yang kita rasa itu adalah musuh kita bisa mendatangkan rezeki yang ternyata tidak diduga-duga juga sehingga kita harus pahami juga kita harus mulai belajar mengelola juga sehingga tidak semua apa yang dilakukan itu harus didasari oleh emosi karena ada satu kutipan di mana tidak semua apa yang kita lakukan itu benar di mata orang lain belum tentu apa yang kita kerjakan itu benar di mata orang lain sehingga kita harus mengelola juga kita harus mengolah juga sehingga kita harus memahami konteks-konteks emosi ini seperti apa dan kita harus upayakan untuk selalu bisa mengarah ke hal yang positif meskipun itu sangat berat. Menurut saya itu. Oke, tadi kan bener banget sih, nggak semua yang kita lakukan itu bener di mata orang lain. Nah, tadi Kak Rizky itu kan bilang ya, bahwa sangat tipis sekali memisahkan emosi itu bisa menjadi suatu hal yang semangat atau menjadi sesuatu hal ke arah yang buruk gitu ya. Berarti apakah
jika mengarah ke sesuatu hal yang buruk itu bisa dikatakan sebagai suatu emosional, ataukah sesuatu hal yang baik pun bisa dikatakan itu suatu emosional. Jadi apa ya? Apakah ada perbedaan gitu antara emosi itu sendiri dengan makna emosional itu sendiri? Gitu kan? Oke, mungkin saya akan menjawab juga. Jadi sebetulnya ketika kita dihadapkan pilihan itu, sebenarnya kita sudah tahu di titik di mana kita berhenti atau di titik di mana ketika kita meneruskan kita akan menjadi sombong. Itu sebenarnya kita sudah tahu. Sebetulnya setiap manusia ketika mempunyai suatu bargaining power atau ketika memiliki power yang lebih besar daripada orang sekitarnya, mereka akan dihadapkan perasaan di mana mereka bisa menahan untuk tidak memamerkan atau mereka ingin memamerkan kepada orang lain. Itu kita pasti tahu. Jadi sebetulnya ketika kita menanyakan bagaimana tips and triknya atau mungkin titiknya di mana, itu yang tahu adalah si personal menurut saya. Karena setiap personal itu punya titiknya sendiri-sendiri. Kita kadang-kadang tidak bisa menyamakan metode seseorang yang berhasil untuk diterapkan kepada kita untuk bisa berhasil seperti orang itu. Ternyata kita kadang-kadang memiliki metode kita sendiri untuk bisa berhasil, tidak harus mengikuti metode orang yang sudah sukses dulu. Jadi itu kadang-kadang yang mungkin kita juga harus pegang juga, kadang-kadang seperti itu. Nah, yang pasti adalah ketika kita sudah berada di pilihan di mana kita bisa membalas atau kita tidak mau membalas tapi malah memberikan kebaikan, di situ pasti setiap orang akan tahu dan orang itu akan memilih hal yang menurut mereka adalah hal yang benar. Yang pastinya setiap orang itu juga pasti ketika mengambil suatu pilihan pasti harus bisa menanggung apa akibatnya yang mereka ambil seperti itu. Tapi yang pasti yang harus saya sarankan adalah ketika kita tahu itu menurut saya itu pasti tahu karena saya sendiri juga pernah mengalami dan saya pernah ada di pilihan itu. Apakah saya ingin menjatuhkan dia atau malah saya ingin menutup apa yang saya miliki untuk ya udahlah itu masa lalu saya, itu masa lalu dia yang mungkin dia lakukan secara hilaf sehingga saya mungkin bersikap memaafkan aja dan mungkin ya udah kita menyebarkan kebaikan itu yang pasti harus teman-teman juga pilih dengan bijak karena pilihan itu akan muncul pasti entah itu di level mulai dari level SMP, SMA bahkan kuliah toh pun itu pasti akan muncul perasaan seperti itu di antara teman-teman seperti itu. Mungkin itu dari saya sih karena ya itu juga pengalaman. Oke, dari pengalaman tadi itu berarti terlihat ya Kak, bahwa sebenarnya emosi dan pikiran itu saling bertautan dan berhubungan satu sama lain gitu. Apakah pikiran yang mendukung emosi atau emosi yang mendukung pikiran itu bagaimana Kak misalnya dalam melakukan suatu pengelolaannya? Oke, untuk mengelola itu sendiri sebetulnya kita paham, kita harus memahami dari diri kita sendiri pertama. Karena untuk mengelola itu kita pasti butuh effort dan kemauan dari diri kita sendiri. Yang pasti untuk mengelola mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri adalah yang pertama kita harus mau dulu. Kita harus mau untuk mengelola itu menjadi hal yang baik itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa menahan hal tersebut agar tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk seperti itu. Kemudian hal yang ketiga adalah yang pastinya kita juga harus menemukan circle yang positif. Karena menurut saya emosi yang positif itu bisa dibentuk dan bisa dibantu oleh circle yang positif juga. Sehingga ketika kita mungkin kadang-kadang kita curhat atau ketika kita cerita ke teman-teman itu kan teman-teman kadang-kadang ada yang oh ya udah berusaha lah itu kan kadang-kadang itu kan juga mungkin ujianmu atau itu kan ya itu yang mungkin kita harus temukan juga karena mau tidak mau teman yang positif circle yang positif itu juga sangat membantu kita karena ya kembali lagi kalau saya sih pegangannya ada di istilahnya kayak ada di kisah-kisah atau mungkin ada di cerita-cerita di mana ketika kamu ingin sukses, maka pertemanan dengan orang yang sukses. Ketika kamu ingin harum, pertemanan dengan orang yang mungkin juga harum atau menjual partner. Nah, itu yang juga saya ikuti untuk bisa mengelola sehingga ketika kita merasa tidak bisa melakukan hal positif, kita harus tanya dulu, ini yang salah apa sih? Ini diri kita sendiri atau mungkin lingkungan kita atau bagaimana? Karena manusia itu semua dihadapkan oleh pilihan. Yang itu kita harus bisa memilih. Sehingga hal-hal positif itu sebetulnya kita yang bisa cari. Jalannya udah banyak, tinggal kita mau apa tidak untuk mencari. Tinggal kita mau apa tidak untuk melakukan hal yang baik yang sudah disediakan juga oleh Tuhan seperti itu.
Jadi itu bisa sebagai yang disebutkan tadi Kak Rizky sebagai apa ya, cara dalam mengelola emosi dengan baik ya Kak, 3 jenis tadi. Menahan agar tidak ke arah yang buruk, terus harus mau dari diri sendiri, dan yang terakhir ke cycle yang positif. Itu bener banget sih Kak. Kadang kalau pas lagi curhat misalnya bilang, "Aku lagi gini," ya udah sabar aja, semangat aja, itu rasanya kayak, emosinya jadi ketahan, jadi males lagi cerita gitu kan. Nah, Iya, kalau kayak gitu pasti kan kita akan beralih ke orang lain yang menurut kita lebih tepat gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang mengatakan seperti itu, berarti apakah kita sadar maksudnya, ya udahlah kalau kayak gitu berarti saya nggak usah nih cerita tentang emosi saya ke dia atau, ya udah tetap aja cerita, tapi cuma buat mengeluarkan unek-unek aja atau baiknya seperti apa, Kak? Dalam mengelola emosi kalau kita udah telanjur dapat ketemunya hanya dia gitu. oke, oke. Nah, itu tadi. Sebetulnya, ya mungkin kadang-kadang kita manusia juga butuh teman cerita lah, dia seperti itu. Ya, kita tidak sadari bahwa kita juga butuh teman cerita. Namun, ya, sebagai saran saya juga adalah lebih baik saya menceritakan dengan orang yang tepat daripada kita menceritakan pada orang yang tidak tepat. Apapun risikonya. Menurut saya, ketika mungkin saya dihadapkan untuk menceritakan kepada orang yang belum tepat, dengan saya menyimpan sendiri tapi saya sakit, saya mungkin memilih untuk menyimpan diri dulu. Karena ketika mungkin saya menceritakan pada hal yang orang ke orang dengan hal yang kurang tepat juga, maka feedback yang pasti saya dapatkan juga tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dalam artian mungkin bisa mengarah ke lebih yang hal yang lebih tidak baik seperti itu. Tapi yang pasti kalau saya sendiri adalah mungkin saya akan mencoba beberapa hal, beberapa platform, kan banyak sekali sekarang komunitas yang mungkin membantu juga secara positif, entah itu berbayar atau gratis, kemudian konseling dan lain-lain itu kan banyak banget. Nah, itu yang mungkin saya akan lakukan karena saya memiliki pengalaman ketika saya terus-terusan dengan orang yang mungkin toksik, dengan lingkungan yang mungkin toksik, saya tidak akan bisa berkembang. Saya kan hanya ada di titik itu. Saya pernah bersikukuh untuk ya udahlah, yang penting cerita, yang penting bergerak. Itu sesaat menurut saya, karena cerita yang kita ceritakan mungkin sudah keluar, tapi kita nggak akan bisa mendapatkan solusi yang baik, solusi yang menjadi penggembira hati kita, solusi yang mungkin memberikan kita dampak yang positif, yaitu yang kadang-kadang juga sebetulnya menjadi penyakit hati lagi, penyakit kita lagi untuk mencari sejatinya kita ini siapa dan kita ini mau ke arah yang mana, seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Nah, perasaan saya sendiri memang ini juga hal yang cukup sensitif dan berat karena kita tahu hal ini banyak banget dialami teman-teman kita di luar sana, sehingga yang mungkin bisa saya sarankan adalah mungkin tahan dulu sebentar, tahan. Saya tahu itu sangat berat, itu sangat susah, itu sangat menyakitkan, tapi paling tidak tolong temukan circle atau temukan teman yang baik dulu untuk bisa kamu, atau paling tidak kembali ke keluarga kita yang mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik dengan keluarga yang baik, atau apapun kalau misalkan itu memang sudah tidak bisa dijangkau semuanya, mungkin paling tidak sabar dulu, kita temukan circle entah dari platform, entah dari komunitas untuk membantu kamu sehingga paling tidak itu bisa mengobati lebih baik dengan orang yang tepat daripada kita memaksakan diri mengobati dengan orang yang belum tepat. Menurut saya seperti itu. Oke, Kak Rizky. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang berbagai apa ya, mengelola emosi itu sendiri. Jadi sebenarnya mengelola emosi itu apa ya, Kak? Makna dari mengelola emosi itu. Apakah mengelola emosi itu muncul ketika situasi kondisi itu tidak mendukung atau pada saat kita kondisi baik-baik saja ya kita nggak perlu mengelola emosi atau bagaimana? Oke, mengelola emosi menurut saya di setiap saat, ketika kita bahagia, ketika kita sedih, gitu kita kita marah, apapun itu kita harus bisa mengelola emosi karena kita tidak tahu kadang-kadang kita bisa mengarah ke hal yang negatif atau yang positif sehingga menurut saya adalah mengelola emosi ini adalah suatu keharusan atau kemauan dari kita untuk bisa menjaga setiap saat untuk berarah ke yang positif sehingga kita tahu kita tidak melakukan hal yang buruk juga, kita tidak ke arah yang negatif, dan kita tahu sendiri bahwasanya kita yang membentuk diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih baik. Sehingga setiap hari, setiap waktu kita harus sadar, karena kita juga tersadar juga dengan pekerjaan apa yang kita ambil, dengan apa yang kita lakukan, sehingga menurut saya pengelolaan emosi ini haruslah setiap hari, yang mungkin saya kira setiap saat karena emosi kita tidak tahu meledaknya kapan. Kadang-kadang kita udah nyimpen di dalam hati tiba-tiba meledak. Nah, itu yang mungkin kita harus kontrol-kontrol juga sehingga kita harus tahu kapan waktunya mengeluarkan emosi yang baik, tapi kita juga harus tahu kapan waktunya kita meredam emosi yang buruk. Seperti itu menurut saya.
Oke, jadi biar apa ya, biar apa, kayak ada, suatu ketika kayak bahagia secukupnya, sedih secukupnya juga, kayak seperti itu ya, Kak? Iya, betul betul sekali betul sekali. Jadi apakah itu salah satu manfaat dari mengelola emosi, Kak? Salah satunya itu bisa Yap, membuat sesuatu itu menjadi netral secukupnya, atau ada manfaat lainnya dari mengelola emosi itu sendiri? benar. Karena sesuatu yang berlebihan itu menurut saya jadi hal yang menyakitkan, apapun itu. Karena kita sudah banyak diajarkan untuk ya udahlah kita secukupnya aja. Karena yang secukupnya ini kita tidak akan berharap yang terlalu tinggi dan ketika jatuh kita tidak jatuh yang terlalu dalam sehingga kita secukupnya aja. Kita bisa mengelola dengan baik, kita bisa mengelola dengan bijak itu yang bisa bikin kita juga bisa menjadi lebih positif sebagai manusia seperti itu. Lalu misalnya kalau misalnya belum mengetahui cara mengelola dengan baik nih, kita gagal dalam mengelola emosi yang kita sadari sendiri. Apakah nanti hal tersebut bisa berakibat buruk dalam kehidupan kita? Misalnya ya bisa bikin buat kita stres atau hal lainnya seperti itu. Bahkan ke kehidupan sekitar. Itu bagaimana, Kak? Oke, kadang-kadang ya mungkin itu tadi kita belum sadar apa yang mungkin kita lakukan sehingga itu juga bisa berakibat seperti yang Mbak katakan. Kadang-kadang kita tidak tahu kita berbuat toksik kepada sekitar atau kita menyakiti hati sekitar. Kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak sadar sehingga pengelolaan itu yang kita juga harus bercermin pada diri kita. Istilahnya kita juga harus bicara pada diri kita sendiri apa yang saya lakukan, apa yang sudah kita lakukan ini apakah sudah baik, apakah sudah benar. Kemudian kita juga harus menemukan circle-circle yang juga positif. Karena mau tidak mau, circle itu juga bisa membantu kita berkembang lebih baik. Dan mungkin ketika kita berbuat yang kurang baik, kita bisa dibantu, diingatkan dengan cara yang baik juga. Sehingga kita juga tidak sakit hati dan kita juga belajar banyak dari orang-orang yang baik karena itu tadi dari coaching pertama mungkin saya bilang adalah ketika kita ingin menjadi suatu pribadi yang hebat mungkin kita juga harus menemukan orang-orang yang hebat. Hebat ini bukan berarti dia terkenal, dia kaya atau dia hal-hal yang lain, tapi paling tidak kebaikan yang muncul, kebaikan yang terus akan mengalir itu terus ada ketika kita bersama circle tersebut. Jika kita membersamai teman-teman atau keluarga yang mungkin memberikan positif-positif, hal-hal positif yang mungkin bisa membantu kita menjadi lebih baik. Mungkin itu menurut saya. Oke. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini sudah termasuk orang yang mengendalikan emosi dengan baik dengan kita tuh belum bisa mengendalikan emosi dengan baik, Kak? Bisa adakah ciri-cirinya gitu? Jadi kita bisa menilai sendiri? Oke, sebetulnya kadang-kadang kayak kita tiba-tiba emosi yang meledak-ledak kayak gitu-gitu kemudian kita nggak bisa kontrol ya kadang-kadang emosi memang ya itu jadi uniknya itu adalah kadang-kadang kita tidak tahu ternyata ini adalah hal yang buruk nah jika mungkin kita bilang ciri-ciri sebetulnya itu dalam hal kehidupan sehari-hari kita juga sudah memahami bahwasanya kayaknya anak ini kita berasumsi lah kita berasumsi mungkin kayaknya orang ini mungkin kurang kurang bisa mengontrol emosi ya. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang mungkin menjadi salah satu poin karena apa dia tidak bisa mengontrol emosi, karena apa dia seperti itu. Kadang-kadang kita tidak tahu juga. Sehingga sebetulnya kontrol emosi ini kepada pribadi diri masing-masing. Yang pastinya mereka juga harus sadar dan harus mau untuk bisa berubah pribadi kita masing-masing. Karena ketika kita judge ke orang lain itu juga bahkan bisa menjadikan suatu emosi tambahan bagi mereka yang mungkin mereka tidak inginkan. Mungkin mereka ingin adanya pengakuan, mungkin mereka seperti itu ingin dianggap, atau mungkin dia tidak menemukan hal-hal baik di tempatnya dia, atau mungkin keluarganya, atau di circle-nya, atau berbagai macam lainnya. Sehingga dari kita yang mungkin merasa bahwasanya itu hal yang kurang tepat, mungkin kita bisa mengingatkan tanpa harus menjudge. Jadi mungkin kita harus sebagai apa ya istilahnya orang yang bisa membantu dia atau mungkin kita sebagai teman yang baik mungkin kita coba untuk berbicara juga kira-kira kenapa sih kok seperti itu dengan baik aja kita tidak boleh memaksa kita tidak boleh menjudge kita tidak boleh untuk membuli juga karena itu tidak baik yang bisa membahayakan mental dari si teman kita yang mungkin berperilaku kurang baik sehingga kita harus pelan-pelan juga dalam menghadapi orang kita harus tidak bisa memaksakan juga dan kita harus berbicara banyak juga karena kita tidak tahu di balik dari hal itu seperti apa backgroundnya, seperti apa kejadiannya kita belum tahu dan kita juga harus membantu semaksimal mungkin dengan apa yang kita bisa lakukan seperti itu. Berarti secara nggak langsung kita ibaratnya kayak punya batasan tersendiri gitu untuk kita, kalau kayak gini nih, nanti emosi saya bisa seperti ini nih, lebih baik saya menjauh lah, atau bagaimana, seperti itu ya Kak berarti? Untuk kita bisa tahu bahwa kita ini udah bisa mengendalikan emosi kita di berbagai kondisi.
Apakah seperti itu? Atau Betul, ada hal tambahan lainnya? betul. Betul, jadi paling tidak kita tahu di mana tempat yang mungkin bisa membuat kita bahagia atau di mana kita tempat yang membuat kita malah sakit hati, kita juga harus membatasi. Kita mungkin ketika memiliki teman yang baik, tapi ternyata dia memberikan efek yang negatif, tidak kita serta-merta jauhi. Kita coba untuk ingatkan, karena pada dasarnya manusia juga memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan juga antar sesama manusianya. Sehingga kita coba untuk mengingatkan dengan baik, kita coba berbicara dulu, namun dengan langkah-langkah tertentu, ketika kita tahu batasan kita belum bisa untuk membantu mereka, maka ya sudah mungkin hanya doa dan mungkin juga hanya support yang kita bisa berikan kepada dia. Dan juga pelan-pelan juga kita bisa berikan contoh-contoh yang baik sehingga paling tidak apa yang kita lakukan itu haruslah mencontohkan hal yang baik terlebih dahulu kepada orang lain untuk bisa menerima dan juga bisa memberikan hal-hal baik juga kepada orang lain. Seperti itu menurut saya. Oke, jadi untuk menyikapi hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kita itu dalam melakukan manajemen emosinya itu baiknya seperti apa, Kak? Selain dari tadi kita bisa tahu punya batasan atau ada hal-hal lainnya yang seperti bisa diatasi, itu bagaimana, Kak? Oke, yang pasti kalau dari kita sendiri untuk mengontrol itu, yang pertama kita juga itu tadi mungkin kita harus tahu sendiri kondisi kita seperti apa. Sifat manusia itu juga pasti diturunkan dan juga pasti dari gennya juga pasti diturunkan. Jadi kita tahu banget kita sebetulnya punya sifat seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika itu kita tahu punya sifat seperti apa, kita harus tahu juga penyebab ketika sifat itu meledak itu gara-gara apa. Nah, ketika mungkin kita tahu dua faktor itu, menurut saya mungkin kita bisa menghindari atau mengelola dengan baik karena kita tahu ketika mungkin kita diledek contoh, kita pasti akan meluap-luap karena sifat dasar kita kadang-kadang seperti itu. Tapi bagaimana caranya, bagaimana kita untuk bisa meredam, ya dengan kita sendiri bahwasanya kita harus sadar dengan meledak-ledak itu juga tidak baik. Sehingga langkahnya tidak bisa langsung yang mungkin hari ini meledak-meledak ketika besok kita sadar kita nggak meledak itu juga susah banget prosesnya. Tapi paling tidak ya kita harus menghindari hal-hal yang bikin kita meledak-ledak apapun caranya kayak gitu sih. Jadi itu yang mungkin mencoba untuk melatih diri kita sendiri pelan-pelan untuk bisa lebih baik lagi seperti itu. Ya, berarti emang baik lagi ke diri sendiri dulu ya, Kak, mengidentifikasi sendiri, menganalisis sendiri, jadi Betul, akhirnya bisa betul, tahu ke kondisi ke yang lain seperti itu. Nah, sesuai dengan betul. judulnya nih, manajemen emosional emang penting. Jadi menurut Kak Rizky sendiri, emang seberapa penting sih kita untuk manajemen emosional itu sendiri, khususnya selain buat diri juga buat sekitar gitu. Efeknya apa seperti itu? Oke, itu sangat penting karena efeknya adalah efek ke kehidupan kita sehari-hari, efeknya ke cita-cita yang ingin kita capai, efeknya ke karir yang ingin kita jalankan, sehingga menurut saya manajemen emosi ini harus kita lakukan juga sedini mungkin, secepat mungkin untuk bisa kita berbuat baik. Namun, saran dari saya adalah ketika kita merasa belum bisa mengelola itu secara maksimal, secara sendiri, dan itu sudah berangsur-angsur lama, menurut saya segera konsultasikan ke orang yang sudah profesional atau sudah ahlinya. Karena kita tidak tahu penyebabnya seperti apa, apakah itu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin di luar dari kemampuan kita, atau memang itu harus perlu bantuan dari orang lain, itu yang mungkin bisa dijawab oleh orang profesional. Tapi saran saya mungkin segera cari tempat kayak komunitas yang mungkin juga bisa memberikan saran atau ke orang-orang yang ahli atau profesional. Mungkin seperti itu dari saya. Jadi memang kehadiran emosi itu memang nggak boleh diabaikan begitu aja ya, Kak, karena efeknya ternyata ya seperti kayak bola salju nggak sih, Kak? Iya, betul sekali, betul sekali. Efeknya berbahaya juga ketika kita mengabaikan itu. Jadi silakan Kak untuk closing statement-nya mengenai manajemen emosi ini seberapa penting menurut Kak Rizky sendiri. Jadi untuk teman-teman juga dan mungkin untuk saya pribadi bahwasanya emosi itu kita tidak bisa sadar kapan keluarnya. Namun yang perlu kita ketahui adalah berpikir positif, berteman dengan orang yang positif, dengan circle yang positif, dan juga punya mindset yang positif, itu adalah hal-hal yang bisa membantu kita untuk menghindari hal-hal yang buruk. Sehingga apapun masalah yang kita lakukan, masalah yang kita alami, susah apa yang kita alami, itu merupakan ujian yang mungkin menjadi penguat kita untuk kita olah menjadi penyemangat yang nantinya bisa membuat kita lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, dan lebih bahagia. Mungkin itu dari saya.
Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi seperti tadi kata Kak Rizky bilang ya bahwa perjalanan itu tidak selamanya baik-baik saja atau sedih saja atau marah saja. Istilahnya dalam kehidupan itu hadir berbagai emosi. Oleh karena itu pentingnya kita untuk mengelola emosi yang hadir di dalam diri kita agar dengan mengelola emosi itu maka akan membantu kita untuk memahami diri sendiri dan juga kehidupan di sekitar. Sehingga dengan kita mengenal diri maka kita juga bisa mengenal orang lain. Oke, Kak Rizky, terima kasih atas Siap. kesempatannya dalam podcast Terima malam kali kasih. Terima ini kasih. mengenai manajemen emosional emang penting oleh Kak Anugrah Rizky Putra Sadiari sebagai co-founder dari Psikologiku. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi pada sesi berikutnya. Amin. Sampai ketemu lagi, Kak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Iya.